Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih semangat di sini dalam pembelajaran geografi di semester 2. Sebelum saya masuk ke materi intinya, ini seperti biasa saya minta kepada ketua kelas silakan pimpin berdoa, kemudian menyanyikan lagu nasional. Silakan, Davi bisa dimulai. Siap, gerak. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Silakan dipimpin nyanyikan lagu nasional. Berdiri. Nyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk. Iya, karena kita ini sudah masuk di kurikulum Merdeka, maka hendaknya kita tetap mengacu pada semua aktivitas yang berkaitan dengan gotong royong, kemudian ada nilai kebangsaan di situ. Nah, ini. Berikutnya saya absen dulu. Abdillah Eka, Apian, Renaldo, Adelia, Aina, Andrian, Astrid, Aura, Bella, Bunga, Chanesia, Davenia, Davi, Eka Putri, Elvina, Pandika, Febi Januba, Fidikri, Jihan, Maulani, Maulidia, Mita, Faisal, Dias, Fadil, Alfian, Mutiara, Nanda, Prayoga, Rara, Syahrul, Van Helsing, izin tadi ya, Walidani, Yoga, Zakaria. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tolong dijaga kesehatannya karena di musim-musim penghujan ini banyak yang sakit. Bahkan hampir di setiap kelas itu setiap hari selalu ada yang nggak masuk karena demam, batuk pilek, dan sebagainya itu ya. Kemudian kebersihan lingkungan juga dijaga. Musimnya nyamuk demam berdarah juga tidak di sekolah, tidak juga di rumah, di lingkungan rumah itu dijaga ya. Oke, berikutnya ini untuk materi hari ini itu kan kita harusnya sudah masuk di tenaga endogen eksogen, tapi saya ingin mengkaitkan dulu materi hari ini dengan yang kemarin, dengan materi awal dinamika litos dan dampaknya bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita saya sebutkan dulu untuk pertemuan yang kemarin. Ini siswa mampu mendeskripsikan definisi dari litosfer. Siswa mampu mengidentifikasi struktur dan jenis batuan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi
proses pembentukan batuan. Ini yang kemarin untuk kompetensi yang kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita lakukan saat ini itu siswa mampu mengidentifikasi jenis bencana alam yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kemudian ada siswa mampu menganalisis faktor penyebab bencana alam berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen di permukaan bumi. Yang keenam, siswa mampu menganalisis dampak dari bencana alam yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen di permukaan bumi dengan kehidupan manusia. Jadi bagi kehidupan manusia itu dampaknya apa? Jadi untuk pertemuan kali ini itu kita ada 3 tujuan. Yang pertama kalian mengenali jenis-jenis dari bencana alam berkaitan dengan tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, kalian di sini diminta untuk mencari atau menganalisis faktor penyebab dari bencana alam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, menganalisis dampaknya itu apa. Nah, ini nanti untuk pembelajaran kali ini kalian akan saya saya minta untuk diskusi kelompok, kemudian setelah membuat kelompok, diskusi kelompok dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Untuk LKPD itu sudah saya siapkan di sini. Nah, dari materi yang ada, ini masih materi yang kemarin, hanya mengingatkan saja litosfer. Litosfer itu apa sih? Coba angkat tangan, angkat tangan. Kamu, Vi. Litosfer adalah Lapisan terluar bumi mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. iya, lapisan bumi. Kalau di semester kemarin, maaf untuk kurikulum 2013 itu lapisan kulit bumi itu masuk di dalam kurikulum, masuk di dalam silabus ya. Kalau dulu namanya silabus, sekarang itu ATP. Sama sebenarnya, cuma itu beda beda apa ya istilahnya aja. Tapi yang sekarang itu langsung masuk di materi litosfer, atmosfer, hidrosfer. Kalau dulu ada struktur bumi, kulit bumi mulai dari mantel bumi, kemudian kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Nah ini nanti kemarin tetap dimasukkan aja biar tidak tiba-tiba langsung ke litosfer. Sehingga kalian tahu asal-usulnya kulit bumi itu dari mana, itu biar tahu strukturnya. Dan itu kemarin sudah. Struktur dan jenis batuan. Jadi di litosfer itu kemarin kita juga membahas struktur jenis-jenis batuan. Jenis batuan itu ada berapa? Ada 3. C. Yoga, tolong. Jenis batuan secara umum itu ada 3. Apa saja? Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di sini untuk masing-masing batuan itu pun juga memiliki proses ya. Proses terjadinya juga beda-beda. Batuan beku itu ada batuan betu apa? Luar dan dalam. Ini batuan beku, batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, kemudian ada batuan beku luar. Ini sepintas materi yang kemarin. Ini ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorf ini ya. Mudah-mudahan kalian juga masih ingat di sini. Berikutnya untuk masuk di materi hari ini berkaitan dengan tenaga endogen dan eksogen. Untuk pembelajaran materi tenaga endogen dan eksogen, ini saya ada beberapa contoh di PPT di depan. Berdasarkan apa ya? Tenaga yang mempengaruhi ada tektonisme, ini ada lipatan, ada patahan. Nanti diperjelas di video ada ini. Kemudian yang kedua, tenaga endogen yang kedua ini vulkanisme. Vulkanisme itu apa? Apa? Vulkanisme. Ayo. Tenaga endogen ada 3, ada tektonisme, ada vulkanisme, kemudian ada apa, Aura?
Jadi intinya vulkanisme itu kaitannya sama apa? Enggak, vulkanisme itu apa? Tadi itu apa? Peristiwa alam yang berkaitan dengan letusan gunung api. Itu vulkanisme kaitannya sama letusan gunung berapi. Kemudian kalau tektonisme itu kaitannya sama pergeseran lempeng bumi. Nah, ini contoh atau gambar dari vulkanisme. Berikutnya tenaga endogen. Contohnya ini, kalau ini tipe-tipe gunung api, ada seisme. Seisme itu gempa bumi. Di dalam seisme itu ada istilah epicentrum, ada istilah hipocentrum. Kalau dikatakan sebagai epicentrum itu berarti pusat gempa di permukaan ini, ya. Nah, yang merah yang atas ini epicentrumnya. Kemudian yang di dalam bumi ini adalah hipocentrum. Jadi jangan terbalik. Kalau yang di atas epicentrum, di dalamnya berarti hipocentrum. Gempa bumi, kalau pusat gempanya itu ada di laut, itu bisa bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, tapi kalau yang di permukaan bumi atau di wilayah daratan ini bisa mengakibatkan patahan, kemudian kerusakan pada bangunan. Nah, itu. Ini di tsunami. Kemudian di sini ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen salah satunya pelapukan. Sambil dibuka itu materinya ya. Sudah ya. Pelapukan. Kemudian ada erosi. Kemudian ada lagi sedimentasi. Nah, ini udah habis, ini tanah ini. Ada sedimentasi atau pengendapan, kemudian ada erosi, kemudian ada juga pelapukan. Ini termasuk beberapa contoh fenomena alam yang terjadi karena adanya tenaga apa? Eksogen. Nah, oke. Saya punya video, silakan dilihat videonya dulu. Ini video ini berkaitan dengan materi yang sama sih, materi tenaga endogen dan eksogen. Biar lebih jelas. Ya, bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tenaga geologi pembentuk muka bumi. Lebih tepatnya tenaga endogen dan eksogen. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan welcome, selamat datang. Dan mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi bisa kalian terima dengan baik. Sebentar, sebelum saya lanjutkan videonya, dari video yang saya tampilkan itu nanti silakan dicermati videonya, kemudian kira-kira istilah yang kurang dipahami atau beberapa pertanyaan ini boleh ditanyakan sesudah saya menampilkan video ya. Tenaga geologi pembentuk muka bumi. Oke, sebelum kita bahas, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ini adalah penampakan muka bumi. Ada pegunungan yang modelnya seperti ini. Ada lembah, atau mungkin model pegunungannya seperti ini ya, seperti bebatuan kering. Ada semacam gurun pasir. Atau mungkin juga seperti jurang dan sungai. Pokoknya semuanya kenampakannya tidak pernah rata. Nah, itu yang disebut dengan morfologi atau kenampakan muka bumi. Lalu bagaimana sih itu semua bisa terbentuk atau bisa terjadi? Jawabannya adalah ada dua tenaga yang menyebabkan pembentukan muka bumi, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen.
Apa itu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen dan apa saja macam-macamnya? Yuk kita bahas bersama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan tenaga yang berasal dari dalam bumi itu ada 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Jadi ada 3 pembagian. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah peristiwa pergeseran atau perubahan batuan kulit bumi secara vertikal maupun horizontal yang dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi, yaitu endogen itu sendiri. Lebih tepatnya pergerakan lempeng tektonik. Tektonisme sendiri terbagi menjadi 2 bentukan nantinya ketika setelah bergerak lempeng tektonik itu akan membentuk 2 bentukan. Yang pertama adalah lipatan dan yang kedua adalah patahan. Apa itu lipatan dan patahan? Lipatan adalah bentuk kulit bumi yang berbentuk lipatan, jadi lipat-melipat gitu bergelombang, yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari 2 arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan yang atas atau yang paling tinggi disebut dengan antiklim, dan yang melengkung ke bawah disebut lembah atau sinklim. Yuk kita lihat gambar yang ini. Ini saya ibaratkan yang bagian atas ini adalah permukaan bumi. Awalnya permukaan bumi itu memang datar seperti ini. Kemudian terdapat tenaga endogen atau dari dalam bumi yang bergerak berlawanan. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini. Analoginya seperti itu. Kemudian karena sifat gerak bumi ini elastis sehingga membentuk lipatan. Jadi ada yang naik ke atas, ada juga yang ke bawah. Yang atas yang saya sebut tadi adalah antiklim, yaitu gunung, pegunungan, puncaknya. Dengan yang bawah adalah sinklim, yaitu bisa jadi lembah atau mungkin kalau di dasar laut akan menjadi sebuah cekungan. Maka kenapa kok permukaan bumi bisa bergunung-gunung? Ya karena ada tenaga dari dalam bumi yang mendorong gerak bumi itu sendiri atau mendorong lempeng bumi itu. Nah, lipatan-lipatan sendiri ada berbagai macam. Ini hanya gambar aja ya. Yang pertama ada lipatan yang tegak, jadi sifatnya simetris seperti ini, seperti gundukan atau polisi tidur gitu ya, jadi simetris. Yang kedua ada lipatan miring, jadi dari simetris ke miring ini agak lebih miring, di sebelah sini lebih curam dan di sebelah sini lebih landai. Dan dorongan yang lebih tinggi lagi dari sebelah sini mengakibatkan lipatan yang lebih miring lagi di sini, maka disebut dengan overfall. Dan selama bumi berotasi, lipatan ini akan terus terbentuk karena saling mendorong dari lempeng tektonik itu, sehingga bentuknya semakin merebah seperti ini. Dan lama-kelamaan akan terjadi patahan atau retakan di sini. Jadi kalau dari kenampakan bumi yang asli gitu kelihatannya ya hanya gundukan aja, tapi dari segi struktur atau lapisan ada lipatan atau yang melengkung seperti ini. Nah, itu akan terlihat ketika kulit bumi mengalami denudasi. Oke, itu lipatan ya. Yang kedua adalah patahan. Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Patahan ini terjadi karena akibat lipatan yang terus terjadi sehingga menimbulkan retakan. Retakan ini yang menyebabkan lempeng bumi mengalami patah. Jadi ada patahan. Kalau kalian lihat gambar di sini, awalnya lapisan ini sejajar, tapi ada yang mengalami penaikan atau mungkin yang ini mengalami penurunan sehingga lapisannya menjadi patah. Itu yang disebut dengan patahan. Yang kedua adalah vulkanisme, dari katanya vulkan yaitu gunung. Jadi vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer yang bergerak ke lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Jadi vulkanisme itu satu kesatuan rangkaian kegiatannya dari magma sampai keluar ke permukaan bumi. Nah, dari vulkanisme itu kita bisa lihat berbagai macam tipe gunung api. Ada 3 macam. Yang pertama tipe gunung api Mar, yang kedua tipe perisai, dan yang ketiga tipe strato. Jadi nama ini bisa kita lihat dari bentuknya ya. Kalau tipe itu Mar, maka di sini ada kawah gunung apinya yang sangat besar, jadi lubangnya besar. Itu tipe Mar. Contohnya ya seperti Gunung Bromo. Yang kedua ada tipe perisai, jadi gunungnya itu tidak terlalu tinggi tapi sangat luas alias landai. Hal ini dikarenakan memang tipe magmanya yang sangat cair sehingga jangkauan untuk luas wilayahnya menjadi jauh lebih lebar.
Yang ketiga adalah gunung tipe strato. Jadi ini yang umum kita ketahui, bentuknya seperti kerucut atau seperti tumpeng gitu ya. Nah, jadi ada 3 jenis tipe gunung api. Selanjutnya gerakan magma. Jadi ketika membahas gunung api atau vulkanisme, pasti di situ ada gerakan-gerakan magma. Magma itu sumber material yang ada di dalam gunung api. Bentuknya merah dan cair dan juga panas ya. Ada 2 pergerakan, yang pertama adalah intrusi magma, yang kedua ekstrusi magma. Jadi intrusi magma itu adalah proses penerobosan, ekstrusi juga sama proses penerobosan. Cuma bedanya kalau intrusi itu tidak sampai keluar ke permukaan. Artinya magma hanya menerobos ke celah-celah yang masih ada di dalam gunung api itu sendiri. Sedangkan ekstrusi adalah penerobosan yang magmanya bisa sampai keluar ke permukaan bumi. Jadi kalau dianalogikan dalam gambar bentukannya seperti ini. Jadi ini adalah penampang dari gunung api, di sini adalah gunung api ya. Jadi di bawah ini adalah dapur magmanya. Jadi magma selalu terproduksi selama lempeng-lempeng bumi itu selalu bertabrakan atau bergesekan. Nah, karena sifatnya yang sangat panas dan juga banyak terkandung gas-gas yang mendorong magma ini selalu ingin keluar, sehingga dia masuk ke dalam celah-celah bumi, dan inilah yang disebut dengan intrusi. Nah, berbagai macam nama intrusi, seperti sini ada lakolit, kemudian ada dike, ada sil, dan ini adalah korok atau bisa kita katakan gang ya, pipa untuk keluarnya magma, dan yang nomor 7 ini adalah lapolit. Semua ini juga termasuk dalam intrusi. Nah, tapi ada intrusi yang bisa sampai keluar. Jadi ketika kita lihat di sini lubang gunung apinya, tapi magma itu bisa sampai keluar. Inilah yang disebut dengan ekstrusi, penerobosan magma yang sampai ke permukaan bumi. Sedangkan yang tidak keluar sampai ke permukaan bumi ini disebut dengan intrusi. Jadi kurang lebih demikian. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi kalau cara keluarnya magma itu disebut dengan erupsi. Jadi erupsi itu ada erupsi yang eksplosif. Eksplosif itu disertai dengan ledakan. Ada juga erupsi yang bersifat efusif. Jadi hanya keluar magma gitu aja, cair, bleber seperti itu. Itu yang disebut erupsi efusif. Ada 2 ya. Dan peristiwanya dinamakan vulkanisme. Jadi proses kesatuan semuanya itu mulai dari terbentuknya magma sampai menerobos dan sampai gunung itu meletus atau mengeluarkan magma, itulah yang disebut dengan vulkanisme. Ketiga, seisme. Seisme itu gempa bumi. Itu getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Ya, walaupun gempa itu macam-macam, tapi umumnya karena pergerakan lempeng tektonik. Jadi kalau digambarkan, ini adalah permukaan bumi. Gempa bumi itu pasti ada yang namanya epicentrum. Epicentrum itu adalah pusat gempa. Jadi pusat tabrakan lempengnya di mana? Misalkan di sini. Titik ini disebut dengan epicentrum. Epicentrum itu ada di permukaan ya. Dan ada pula hipocentrum. Hipocentrum itu adalah kedalaman gempa. Sehingga ada gempa yang bersifat gempa dalam, ada juga yang bersifat gempa dangkal. Yang kebanyakan kita rasakan itu adalah gempa dangkal, sehingga sangat dekat dengan permukaan bumi. Tapi bagaimana, apakah gempa dalam juga bisa kita rasakan? Ya, jika gempa itu skalanya sangat tinggi, maka tetap bisa dirasakan manusia. Dampak yang ditimbulkan paling banyak adalah retakan atau pecahan, bahkan rusaknya bangunan-bangunan. Nah, kita bisa lihat ya, banyak sekali kerusakan bangunan yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, dan yang ketiga gempa runtuhan. Yang paling banyak dirasakan adalah gempa yang pertama, yaitu gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik itu adalah gempa yang disebabkan oleh tabrakan lempeng tektonik. Jadi lempeng bumi yang saling bertabrakan terus itu akan menimbulkan getaran. Getarannya disebut dengan gempa. Yang kedua, gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api yang mau meletus. Jadi gunung api kalau mau meletus itu biasanya terdapat gempa-gempa kecil atau yang disebut dengan gempa tremor. Jadi lingkupnya lokal, ada di sekitar wilayah gunung api. Biasanya yang bisa merasakan itu seperti hewan-hewan gitu ya. Nalurinya sangat besar sekali. Yang ketiga, gempa runtuhan. Runtuhan ini adalah bebatuan yang sangat besar, kemudian dia jatuh karena gaya gravitasi dan menimbulkan getaran. Nah, getarannya itu disebut dengan gempa bumi.
Pusat gempa yang berasal di dasar samudra atau lempeng samudra dasar dan menimbulkan patahan, maka bisa berakibat sangat fatal atau berakibat besar. Contohnya adalah peristiwa tsunami. Kalian pernah dengar tsunami kan? Nah, tsunami itu apa? Tsunami itu adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng. Atau bisa juga karena tanah longsor, atau mungkin juga erupsi gunung api, dan juga jatuhnya meteor. Jadi sangat banyak sekali penyebab tsunami itu. Tapi paling besar terjadi adalah pergeseran lempeng tektonik atau gempa bumi yang terjadi di lempeng samudra. Jadi kalau dianalogikan seperti ini gambarnya, lempeng ini awalnya satu kesatuan atau tidak patah. Karena ada tabrakan lempeng tektonik, maka lempeng yang bersifat tidak elastis ini, ya awalnya memang elastis, tapi lama-kelamaan jika terdorong, pasti akan mengalami patah. Ketika patah, di sini akan timbul celah atau retakan. Nah, karena ada patahan, maka air yang ada di samudra ini akan masuk secara otomatis. Sehingga salah satu indikator ketika akan terjadi tsunami adalah gempa dan disusul dengan surutnya air laut di pantai. Kenapa air pantai surut? Karena air laut ini mengisi celah atau patahan yang ada tadi. Dan setelah penuh akan kembali menjadi sebuah gelombang yang lebih tinggi yang disebut dengan tsunami. Jadi bagi kalian ketika ada di daerah pantai atau di laut lepas terjadi gempa dan tiba-tiba air laut surut, segera menjauh dari pantai. Pasti atau kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Oke, itu untuk tenaga endogen. Mudah-mudahan kalian paham ya, nak. Yang kedua kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga itu terbagi dalam beberapa peristiwa. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua erosi ketika mass wasting atau masa jatuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah sedimentasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi proses hancurnya batuan, singkatnya seperti itu. Nah, pelapukan sendiri terbagi menjadi tiga. Ada pelapukan mekanik atau pelapukan fisik, yang kedua pelapukan biologis, dan yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan mekanik adalah pelapukan yang hanya merubah wujud fisiknya saja, jadi tidak ada perubahan yang lain selain fisik menjadi lebih kecil. Itu disebut pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Yang kedua, pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang dikarenakan makhluk hidup. Contoh yang paling gampang itu adalah tumbuhan lumut. Jika kalian pernah melihat lumut tumbuh di batu atau di tembok, nah itu berarti dia sedang melakukan proses pelapukan. Biasanya kalau sudah ditumbuhi lumut, di baliknya pasti akan muncul seperti tanah atau hasil pelapukannya. Yang ketiga adalah pelapukan kimiawi, namanya aja kimiawi. Jadi terjadinya pelapukannya disertai dengan perubahan susunan kimia. Contohnya seperti apa? Kalau kalian pernah melihat besi yang berkarat, nah awalnya tidak berkarat kan, kemudian dia mengalami lapuk, tapi susunan kimianya juga mengalami perubahan. Jadi besi berkarat. Yang kedua, mungkin jika kalian punya rumah di sekitar tempat yang airnya banyak kadar garam atau tinggi kadar garam, nah biasanya temboknya mudah keropos, mudah hancur. Nah itu juga pelapukan karena terkena air yang banyak mengandung garam. Oke, itu untuk pelapukan ya. Yang kedua adalah erosi. Mungkin kalian sering dengar dengan kata-kata erosi. Erosi itu adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh satu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Gampangnya erosi itu adalah pengikisan. Jadi terkikis gitu. Nah, erosi pun ada macam-macam. Yang pertama ada ablasi, yang kedua abrasi, yang ketiga eksarasi atau gletscher, dan yang terakhir adalah deflasi. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi itu adalah erosi yang dikarenakan air yang mengalir, bisa jadi air sungai atau mungkin juga air hujan. Yang kedua abrasi, sering dengar kan? Abrasi itu berarti pengikisan atau erosi yang dikarenakan gelombang atau ombak di laut itu. Dan yang ketiga adalah eksarasi atau gletscher. Jadi ini terjadi di daerah yang ada esnya atau salju ya.
tepatnya di daerah yang ada gunung esnya. Jadi ketika es di puncak gunung itu mencair, maka akan mengalir. Ketika mengalir itu akan mengikat material yang dilewatinya, sehingga akan terjadi erosi. Dan yang keempat adalah deflasi. Deflasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi angin itu juga bisa mengerosi. Seperti gambar di background ini juga adalah hasil erosi angin. Jadi angin ketika bergerak itu juga membawa material debu dan juga material pasir. Sehingga ketika ditabrakan ke bentukan seperti gunung atau dataran tinggi yang kosong tidak ada bentuknya, maka akan terjadi baret-baret ringan atau seperti tergerus gitu. Nah, itu adalah erosi dikarenakan angin atau yang disebut dengan deflasi. Yang ketiga ada mass wasting. Mass wasting itu adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Atau bisa juga dikatakan mass wasting adalah gerakan tanah. Jadi bergerak menuju ke arah yang lebih rendah. Contohnya seperti tanah longsor atau landslide. Nah, lihat ya tanah longsor ya. Itu disebut juga mass wasting. Atau tanah amblas. Amblas itu ya seperti tiba-tiba hilang gitu, bolong gitu ya. Yang disebut dengan land subsidence. Ada tanah nendat. Tanah nendat itu atau slumping ya. Jadi semacam longsor juga tapi tidak terjadi sekaligus. Jadi bertahap sehingga bentuknya seperti terasiring bertangga-tangga gitu. Itu disebut tanah nendat. Ada tanah mengalir, jadi outflow, jadi ada aliran tapi ada kandungan tanahnya juga. Mirip tanah longsor tapi ini lebih cair gitu ya. Kemudian ada soil grab atau rayapan tanah. Biasanya ada di daerah dataran tinggi. Jadi soil grab atau rayapan tanah ini bisa dibuktikan dengan pohon-pohon yang tumbuh di daerah yang miring tapi tegak ke atas. Jadi tumbuhnya miring tapi tumbuhnya ke atas. Yang keempat yaitu bentukan terakhir yaitu sedimentasi. Sedimentasi simpelnya adalah pengendapan. Lebih lengkapnya adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi atau pemindahan. Jadi sedimentasi itu pengendapan ya. Ada beberapa macam bentukan dari pengendapan atau sedimentasi, ini saya contohkan aja. Jadi bentukan yang seperti ini disebut dengan delta. Delta itu adalah pengendapan dari muara sungai yang ada di dekat laut atau di pinggir laut itu disebut dengan delta. Itu juga pengendapan. Kemudian yang kedua pengendapan oleh angin yaitu sand dunes. Jadi seperti gurun pasir. Apakah di Indonesia ada? Ada. Tepatnya di Pantai Parangtritis. Itu ada sand dunes ya. Jadi ada bentukan tanah itu melengkung seperti ini. Jadi angin yang membawa material pasir diendapkan di satu tempat yang sama. Maka terbentuklah seperti gundukan. Disebut sand dune. Kemudian ada tombolo. Jadi tombolo itu adalah pengendapan di antara satu pulau dengan pulau yang ada di luar atau tepatnya Pulau Karang gitu ya. Katakan ini Pulau Karangnya. Nah, pengendapan ini yang disebut dengan tombolo, pasir putih. Awalnya tidak ada, awalnya laut. Tapi karena banyak sekali pasir atau material atau mungkin juga ada di sini kena gelombang, diendapkan juga di sini. Jadilah daratan. Ini yang disebut tombolo. Jadi dia menghubungkan antara dua pulau ini. Oke, anak-anak, itu dulu materi kali ini tentang tenaga geologi pembentuk muka bumi, lebih tepatnya tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis saja ya di kolom komentar. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian sebarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang pembentukan muka bumi yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikutnya, masih mau lihat video lagi nggak? Masih, Kak? Ah, ini ada contoh video endogen, kemudian ada contoh video eksogen. Nah, setelah saya tampilkan contoh-contohnya, mudah-mudahan nanti bisa lebih apa ya, meningkatkan pengetahuan kalian berkaitan sama tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ini yang pertama untuk contoh tenaga endogen berkaitan dengan erupsi kelut ya. Contoh ini.
Kediri, Jawa Timur, letusan Gunung Kelut yang terjadi Kamis malam berlangsung sebanyak 8 kali. Sebelum terjadi letusan, status Kelut sendiri sudah ditinggikan hingga level 4 atau awas steril hingga radius 10 km. Letusan pertama terjadi pukul 22.55 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan letusan kedua dan 3 di pukul 23 waktu Indonesia Barat dan 23:23 waktu Indonesia Barat. Di letusan ketiga, petugas pos vulkanologi langsung meninggalkan pos Kelut. Letusan paling besar terjadi di letusan keempat pada pukul 23:29 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya terjadi letusan cukup besar pukul 23:36 waktu Indonesia Barat yang dibarengi hujan batu hingga ke Pare Kediri. Letusan ke-6 terjadi 23:41 waktu Indonesia Barat bersama hujan kerikil hingga Wates dan pesantren Kota Kediri. Sedangkan letusan selanjutnya sekitar 10 menit kemudian yang disertai hujan kerikil hingga Malang. Letusan ke-8 yang disertai kerikil juga sampai ke Pace Nganjuk terjadi pukul 00:05 waktu Indonesia Barat. Itu tadi contoh untuk tenaga endogen, ya. Sekarang yang tenaga eksogen. Jadi endogen tadi sudah ada keterangannya. Ini yang eksogen. Baik, 3 video ya. 3 video tadi sudah saya tampilkan. Yang pertama materi umumnya yang berkaitan sama tenaga endogen sama tenaga eksogen. Kemudian ada contoh dari tenaga endogen. Video tadi contoh tenaga endogennya itu apa? Apa? Gunung meletus. Berikutnya, kalau yang contoh dari tenaga eksogen tadi itu apa? Abrasi air laut. Abrasi air laut itu istilahnya sama dengan pengikisan ya. Nah, dari 3 video, kalian sudah memiliki pertanyaan apa belum?
Sudah atau belum? Nah, ngantuk tarik. Enggak, ya jam siang ya. Coba sih. Memang geografi itu selalu ada di jam-jam siang. Makanya kudu apa ya? Harus tetap semangat belajarnya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Siapa? Ayo. Siapa? Ya, silakan. Berkaitan dengan 3 video yang sudah ditampilkan, silakan. Silakan. Pertanyaannya apa? Saya dekatkan ini. Apa saja berdasarkan kedalaman pusat gempa bumi? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Karakteristik gempa bumi berdasarkan kedalaman pusat gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam. Gempa dalam, yakni jarak hipocentrum 30 sampai 700 km. Yang kedua, gempa pertengahan, yakni jarak hipocentrum 100 sampai 300 km. Yang ketiga, gempa dangkal dengan kedalaman kurang lebih 100 km. Oke. Tuh, sudah pasti ya, sudah jelas itu ya jawabannya tadi. Masih ada lagi pertanyaan? Belakang sih. Mau Lydia ya? Silakan. Pertanyaannya apa? Apa penyebab terjadinya pelapukan mekanik? Apa penyebab terjadinya pelapukan mekanik? Siapa yang bisa jawab? Sebelum saya jawab. Disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Pelapukan mekanik itu berarti pelapukan yang disebabkan oleh Sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Oke. Pelapukan itu ada berapa, Nak? 3. Ada 3. Yang pertama pelapukan apa? Mekanik. Mekanik. Yang kedua pelapukan? Kimiawi. Kimia. Yang ketiga pelapukan? Organik. Tadi yang mekaniknya sudah. Berikutnya yang kimia. Berarti kimia itu dipengaruhi oleh apa? Apa? Bisa dikri? Iya. Proses oksidasi dan proses hidrolis. Proses oksidasi dan proses hidrolisis. Jadi bisa pelapukan kimiawi itu dipengaruhi oleh air atau disebabkan oleh air bisa. Misalnya di air terjun ya. Di air terjun itu ketika tetesan air terjun atau ya basan air terjun dari atas ke bawah itu semakin kan setiap saat selalu terjadi seperti itu ya. Itu nanti batuan yang ada di bawahnya ini lama-lama bisa terkikis, bisa mengakibatkan atau membentuk sebuah cekungan, itu juga bisa. Kemudian kalau yang biologis apa? Ya, silakan. Disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup.
Contohnya apa pelapukan biologis itu? Sebenarnya di lingkunganmu ini banyak loh pelapukan biologis itu. Lumut, terus apa mana Yoga? Lumut, paku-pakuan. Nah, itu pokoknya semua aktivitas atau pelapukan yang terjadi di permukaan bumi karena pengaruh makhluk hidup itu bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Kalau yang dari tumbuhan tadi sama Zikri sama yoga itu ada lumut, ada tumbuhan paku-pakuan, kemudian hewan, cacing itu ya, itu termasuk salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya biologis. Ada lagi pertanyaannya berkaitan dengan video itu sebelum saya buat kelompok nanti. Silakan. Oke, ini dulu. Bentar. Enggak? Silakan. Proses yaitu epirogenesa dan orogenesa. Pertanyaan saya, contoh epirogenesa dan orogenesa itu apa? Pertanyaannya Yoga, contoh dari epirogenesa dan orogenesa sebelum ke jawabannya itu ya. Jadi ada dua gerakan, ada epirogenesa dan orogenesa. Kalau orogenesa itu gerakan yang bagaimana? Itu yang apa? Iya, orogenesa itu gerakannya cepat. Jadi kalau ada orogenesa itu gerakannya cepat sehingga merasakan seperti kita merasakan kok ada lindu, ngerti lindu kamu. Nah, lindu itu kan dengan getaran sedikit gitu. Tapi kadang kita menyadari, kadang ada juga yang tidak menyadari. Tergantung dari seberapa jauh titik pusat gempa itu terjadi. Kemudian yang epirogenesa itu adalah Gerak vertikal secara lambat, baik berupa pengangkatan maupun penurunan permukaan bumi yang meliputi daerah yang luas. iya, gerak secara lambat yang mencakup wilayah yang luas ini epirogenesa. Kembali ke pertanyaannya juga. Tadi dia menanyakan dari definisinya sudah tahu. Tapi pertanyaannya contoh dari epirogenesa dan orogenesa. Siapa? Oke, silakan. Alfian. Ayo, Alfian, silakan. Contoh epirogenesa positif terjadi di pantai Skandinavia dan pantai timur. Ya. Contoh gerak epirogenesa negatif terjadi di Teluk Hudson. Ya. Jadi itu beberapa contoh akibat dari gerak epirogenesa dan orogenesa. Sebenarnya dari situ itu intinya gini, kalau epi ya, diingatkan gitu. Kalau epirogenesa itu berarti gerakannya cepat. Kita bisa, epiro itu gerakannya pelan. Kita nggak menyadari. Kadang loh kok tiba-tiba ada pulau baru. Seperti itu, munculnya pulau baru di tengah laut. Nah itu sebenarnya bentuk dari epirogenesa. Kemudian kalau yang orogenesa itu gerakannya cepat atau cepat gitu ya. Berikutnya, ada lagi yang ditanyakan? Iya, sebelum masuk ke pengelompokan. Nanti kalian tetap kerja kelompok ya. Siapa? Aina. Aina. Ada pertanyaan? Apa saja jenis jarak epicentrum? Apa saja? Jarak epicentrum. Iya, jenis gempa bumi berdasarkan jarak episentrumnya atau episentrumnya. Berarti yang ditanyakan jenisnya ya. Siapa? Namanya siapa? Ya, ayo. Gempa bumi setempat, gempa bumi jauh, gempa bumi sangat jauh. Iya.
Ada lagi? Coba sini. Silakan. Karena ini memang materi baru, mungkin banyak yang belum dipahami ya, tapi tidak apa-apa ya. Silakan, Fandika. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pelapukan? Apa yang dimaksud dengan pelapukan? Pelapukan itu tadi termasuk tenaga endogen apa eksogen? Eksogen. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang jawab? Saya, Bu. V. Apa yang dimaksud dengan pelapukan, Davi? Pelapukan itu apa? Pelapukan merupakan tenaga perombak atau pengkikiran oleh media penghancur. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran. Iya, jadi pelapukan itu proses pengikiran atau pengikiran itu apa ya, tererosi sedikit demi sedikit itu loh. Nah itu. Kemudian pelapukan di sini juga termasuk dalam tenaga eksogen. Jadi yang menyebabkan faktor dari luar. Tadi sudah disebutkan ada pelapukan mekanik, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Masih ada lagi? Iya. Namanya siapa? Gita. Ya Gita. Ada pertanyaan. Menyebabkan terjadinya tenaga eksogen. Apa yang menyebabkan terjadinya tenaga eksogen? Kira-kira siapa ya yang bisa jawab? Atmosfer yaitu perubahan suhu dan juga air yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan atau hempasan. Ya, organisme yaitu berupa jasad terakhir tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Iya. Jadi itu. Mengapa sampai penyebab terjadinya tenaga eksogen, endogen? Kalau eksogen itu tenaga dari luar. Bisa angin, bisa air. Kalau endogen berarti dari dalam bumi. Itu. Sehingga tadi menyebabkan adanya vulkanisme atau letusan gunung berapi, kemudian menyebabkan tektonisme, kemudian ada juga itu nah, berikutnya masih ada nggak? Sudah? Sudah, oke. Ya, kalau sudah, saya minta kalian membentuk kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok, ya. Dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian ini secara heterogen, campur, tidak boleh cowok sendiri, cewek sendiri tidak boleh, ya. Karena ini dalam satu teamwork ya, dalam satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kelompok itu sendiri. Tanggung jawab dalam satu kelompok nanti. Oke, di sini silakan buat kelompok dulu dengan kelompok masing-masing. Langsung hadap ke kelompoknya. Kalau kemarin sudah dibagi, nah sekarang langsung hadap ke kelompoknya. Oke. Oke, sudah? Kalau sudah, ini nanti kalian akan saya beri LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di dalam lembar kerja peserta didik, ini nanti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian berkelompok, sudah membentuk kelompok. Kemudian cermati video, tadi sudah mencermati video, 3 video sekaligus sudah ada. Yang berikutnya, saya minta kalian mencari video berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Salah satu dua-duanya. Kalau sudah menemukan tenaga endogen, berarti ya
Satu itu saja. Kalau kamu ingin mencari, Bu, saya ingin mencari video yang berkaitan dengan tenaga eksogen, silakan, tidak apa-apa. Yang pertama itu tugasnya. Yang kedua, kalau sudah menemukan videonya, silakan cari artikel atau data pendukung berkaitan dengan video yang kamu ambil tadi. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Yang ketiga di sini ada beberapa identifikasi dan analisis yang harus kalian lakukan. Identifikasi dan analisis yang harus kalian lakukan dari video tersebut ini mengandung 6 unsur. 5W, 1H. Yang pertama, itu berkaitan dengan bencana alam apa yang kalian pilih. Misalnya tsunami, ya tsunami. Bencana alam tsunami. Tapi bisa dijabarkan tsunami di mana, gitu ya. Dan yang kedua, kapan terjadinya tsunami tersebut? Nah, untuk mencari tahu jawabannya itu berarti kan tadi yang saya sebutkan kalian harus mencari artikelnya. Tuh. Yang ketiga, di mana? Ini berkaitan dengan lokasi terjadinya bencana alam. Yang keempat, berkaitan dengan bencana tersebut itu disebabkan oleh tenaga apa? Apakah tenaga endogen ataukah tenaga eksogen? Yang kelima itu why. Why itu berkaitan dengan alasannya. Mengapa bisa terjadi bencana alam? Alasannya itu. Jadi kalian mengidentifikasi kenapa bisa terjadi bencana alam. Berikutnya, how. How itu bagaimana? Berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini bisa dikerjakan secara kelompok. Silakan masing-masing kelompok, tolong jangan mengandalkan salah satu temannya. Jadi semuanya bisa mencari artikel, video kira-kira mana yang sesuai. Kalau sudah, nanti artikelnya dari video dianalisis berdasarkan 6 pertanyaan itu. Di belakangnya LKPD ini sudah saya siapkan lampiran kosong, bisa dikerjakan langsung di sini. Bisa dikerjakan langsung di sini ya. Kelompok 1, 2, 3, di sini. 4, 5, 6. Ya. Silakan dikerjakan, dianalisis, diidentifikasi dulu faktor-faktornya. Nah, di situ nanti kalian bisa mencari artikelnya juga. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tidak apa-apa. Didiskusikan dulu, kira-kira kelompokmu itu mencari video apa? Mau mencari video tsunami, boleh. Gempa bumi, boleh. Longsor, banjir, abrasi, dan sebagainya. Silakan didiskusikan. Kalau sudah ada kesepakatan, silakan nanti cari artikelnya. Oh ya, tuliskan nama kelompoknya absen ya. Absen nama kelompok.
Ada kesulitan? Satu aja, nggak apa-apa. Jadi satu, kemudian nanti kalau videonya sudah nemu ya artikelnya. Kalau artikelnya sudah, diskusi dengan kelompok, diisi itu tadi yang 6 pertanyaan itu. Napa, Bu? Kenapa? Itu loh kelompokan itu loh. Dibantu temannya. Mau cari video apa? Oh ya, masih mencari ya. Jadi kamu cari video dulu, sudah. Apa? Videonya apa yang dicari? Yang dipakai nanti apa? Banjir. Berarti kamu mengambil itu ya tenaga eksogen ya, banjir. Terus, nah dari video itu kamu cari data pendukungnya, artikelnya. Kalau sudah, silakan dijawab berdasarkan itu pertanyaan di LKPD. Itu kan ada itu. Ah, itu ada 6 itu. Satu persatu. Itu kan ada lembaran kosong, pakai lembaran kosong. Oh ya, nanti tolong kalau sudah menemukan video yang pasti akan diidentifikasi di sini yang sudah kalian pilih dengan kelompok, saya minta linknya ya. Link misalnya tentang banjir dari kelompok 1 misalnya gitu. Linknya tolong dikirimkan minggu depan untuk presentasi biar bisa ditampilkan video apa itu bencana alamnya. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5 apa yang diambil? Abrasi, berarti eksogen ya. Cari video dan artikelnya. Burung. Cari video nih. Oke, masuk. Iya, biar adil itu. Sik, apa ini?
Wonosobo. Tanah longsor. Ada kesulitan.
Ada kesulitan enggak? Sudah menemukannya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah lanjut ke artikel ya. Bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi. Apa sih? Itu mengapa ini bisa terjadi? Itu bagaimana berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Dampaknya. Jelasnya iya. Berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Bukan kamu tahu. Di apa LKPD itu ada satu lembaran kosong ya. Jadi kalian enggak usah menyobek kertasmu sendiri. Cukup di situ buat mengerjakan atau menjawab 6 unsur yang ditanyakan tadi. Sudah satu bundle itu. Jadi langsung dikerjakan di situ aja enggak apa-apa. Jangan lupa nama kelompoknya, absennya, hari dan tanggal sekarang. Dampak kan setelah penyebabnya kan awalnya kan. Dampaknya ratusan rumah yang terendam banjir. Kenapa? Ada kesulitan dah. Apa itu kan berkaitan dengan iya peristiwanya itu apa? Longsor. Nah, berarti lebih spesifik lagi longsornya di mana gitu. Itu pertanyaan apa? Iya, kenapa? Kenapa? Yang nomor 5, why ini berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayahnya. Jadi alasannya kenapa sih? Kamu ambil apa videonya? Banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Banjirnya di mana? Di Riau. Kenapa bisa terjadi banjir di Riau? Pertama, mungkin karena wilayah tersebut dekat dengan atau daerahnya ada di bawah kaki gunung. Terjadi penggundulan hutan. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan mungkin karena geologinya atau morfologinya. Tuh, oke. Iya, silakan. Iya. Di antara lain faktornya karena
wilayahnya itu terendah atau berada di kaki gunung itu di kaki gunung Kalau sudah menemukan artikel, data pendukung yang lainnya, boleh cari yang jelas berkaitan dengan fenomena yang kamu kaji ya. Boleh, silakan. Ada lagi yang belum paham? Silakan. Sebelum minggu depan mempresentasikan loh ya. Minggu depan mulai presentasi. Videonya, materinya disiapkan. Betul, oke? Siapa yang belum paham lagi siapa? Ada yang belum paham? Ya. Kelompok 1 berapa persen persiapannya? Berapa persen? 25. Kelompok 2 berapa persen? 20%. Kelompok 3 berapa persen? 30%. Kelompok 4 berapa persen? 70% kelompok 4. Mantap. Mantap ya. Kelompok 5 berapa persen? Di 5 kita iki. Ini. Berarti sama ya, 70% juga ya. Kenapa? Ayo gasken. Videonya sudah, artikelnya sudah, tinggal menuliskan di situ. Kelompok 6, berapa persen? Berapa, Nak? berapa ya? Videonya udah tinggal menjawab kurang 2 saja. Kurang 2. Oke. Siap presentasi ya berarti semua. Siap gak siap? Harus siap. Aku mau dulu. Oh iya. Jika ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan banjir tersebut terjadi. Apa, Vi? Iya. Apa sih, Mas? Kejadian tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir tersebut terjadi. Terjadi ini enggak? Oh, enggak ya. Gini loh, Vi ya. Kamu bingung tapi? Gini loh, Vi ya. Apa itu berkaitan dengan fenomena apa yang terjadi? Jadi yang kamu lihat itu apa? Yang kamu bahas itu apa? Nah, bencana longsor. Ya longsor itu berarti tinggal dispesifikan lagi. Longsornya di mana? Di bandar kah? Emang bandar longsor ya? Iya. Wilayahnya yang Banjir. Pernah kalau banjir di sini. Kamu banjir sudah di sini, ta? Belum. Kamu mungkin gitu. Oh, baca. Oke. Baik ya, anak-anak. Kita lanjutkan minggu depan. Silahkan didiskusikan di rumah boleh, atau diskusi jarak jauh boleh, dengan kelompok masing-masing lewat WA, telepon, silakan. Setelah ini sudah ada pergantian jam lagi. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Diselesaikan di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi, siap presentasi ya? Oke, siap. Silakan. Ayo. Ayo semangatnya, mana semangatnya? Tetap semangat. Sebentar lagi juga pulang nanti ya. Kebetulan memang jam geografi kita itu dari semester 1 mesti ke bagian siang ya.
Jadi saya minta tetap semangat, ya, tetap semangat. Belajarnya juga kalau ngantuk bagaimana caranya itu. Caranya apa kamu kalau ngantuk itu? Ada yang tidur, ada yang mau nyanyi, ada juga yang iya cuci muka itu. Oke. Baik. Karena apa ya? Pembelajarannya memang harus ditutup sekarang. Untuk minggu depan, saya minta tolong disiapkan betul materinya. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum jelas dengan materi tadi terkait dengan videonya, kemudian terkait dengan artikel-artikelnya, itu boleh kalian WA ke saya, menanyakan, atau pas saat saya mengajar di kelas lain, boleh. Selama masih saya bisa bantu, saya akan bantu. Berikutnya, minggu depan berarti kalian siap presentasi berikut dengan menayangkan videonya. Nah, nanti kalau sudah menemukan videonya, mohon masing-masing kelompok itu bisa mengirimkan link videonya ke saya. Ya, nanti pada saat presentasi bisa langsung ditampilkan dari laptop saya saja. Karena nanti kalau gonta-ganti terlalu lama waktunya ya. Baik. Karena pembelajarannya sudah selesai, mohon ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bukunya sudah dibenahi semua ya. Oke. Pimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.